I'm very glad to hear you about your work was very excellent. Thank you very much, Secretary. And it's direct to the point. Yes, sir. Thank you. Before you for the first time, I know. Thank you very much. whatever we can do more, we will do more. Thank you very much. And we know we are not the only friends, we are brothers. And we have your students now. Presiden Palestina, Sanjung Tinggi Prabowo, Palestina puji pidato to the point, Prabowo. Presiden Indonesia terpilih tahun 2024 sampai tahun 2029 Prabowo Subianto, bertemu langsung Presiden Palestina Mahmoud Abbas. Pertemuan itu terjadi di sela KTT, Call for Action, Urgent Humanitarian Response for Gaza, yang berlangsung di Amman, Yordania. Dalam kesempatan itu, Mahmoud mengungkap rasa terima kasih atas dukungan Indonesia terhadap Palestina. Dia menyatakan Prabowo adalah saudara. Terima kasih banyak, kami tahu tentang Anda, kita bukan hanya sekadar teman. Anda adalah saudara, kata Mahmoud. Tak hanya mengucap terima kasih, Mahmoud juga mengapresiasi pidato yang dituturkan Prabowo dalam KTT. Ia menilai Presiden Indonesia terpilih tahun 2024 sampai tahun 2029 itu sebagai sosok cerdas. Saya sangat senang mendengar pidato Anda, mendengar tentang Anda sangat cerdas, dan Anda langsung ke poin intinya, tutur Abbas. Ya, Pak, kami sangat mendukung Palestina, timpal Prabowo. Melalui momen itu, Prabowo juga menyampaikan kesediaan Indonesia untuk sekuat tenaga untuk membantu Palestina. Bila ada hal lain yang kami bisa lakukan, kami akan lakukan, tutur Prabowo. Pujian ini disampaikan langsung Presiden Palestina Mahmoud Abbas, saat bertemu Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto, di sela-sela konferensi tingkat tinggi KTT, bertema Call for Action, Urgent Humanitarian Response for Gaza. Abbas dengan wajah sumringah menyebut Prabowo sebagai saudara. We're not just friends, we're brothers, kita tidak hanya teman, kita bersaudara Red, kata Mahmoud. Abbas memuji pidato Prabowo yang disebutnya, langsung ke titik utama masalah. Prabowo membalas bahwa sebagai negara yang sejak awal, selalu mendukung perjuangan Palestina, untuk mencapai kemerdekaan, kami siap memberi bantuan lebih banyak jika diperlukan. Presiden Mahmoud menyampaikan terima kasih kepada Indonesia dan memuji pidato Menhan Prabowo dalam mendukung perjuangan Palestina. Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto membuka pernyataannya dalam KTT di Amman dengan kembali menegaskan dukungan bagi kemerdekaan Palestina. Pemerintah dan rakyat Indonesia mendukung penuh kemerdekaan Palestina sebagai solusi real bagi konflik di Gaza, tegas Prabowo. Prabowo blak-blakan menyoroti beberapa negara yang menganggap diri mereka modern dan beradab, tetapi melakukan pelanggaran hukum humaniter internasional dengan menarget warga sipil dan infrastruktur sipil. Kami menyerukan kepada semua negara besar, untuk menggunakan pengaruh besar mereka guna menegakkan hukum internasional. Bencana kemanusiaan yang terjadi di depan mata harus segera diatasi, ujarnya. Prabowo juga menyampaikan kesiapan Indonesia berkontribusi pada semua upaya untuk segera memberlakukan gencatan senjata di Gaza. Ia memaparkan 3 komitmen Indonesia, yaitu meningkatkan kontribusi pada Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, yang menangani pengungsi Palestina, UNRWA. Mengirim lebih banyak tim medis dan rumah sakit lapangan ke Gaza, termasuk kapal rumah sakit, dan mengirim bantuan lewat udara, airdrop, jika diperlukan. Pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia Yon Mahmudi menjelaskan, diplomasi yang dilakukan Prabowo menunjukkan Prabowo bukan hanya dilihat sebagai Menteri Pertahanan, tapi dia adalah Presiden Indonesia berikutnya. Dia menilai pidato Prabowo dalam KTT Gaza itu, merupakan apa yang bisa dilakukan Indonesia secara nyata terhadap rakyat Palestina. Yon menilai apa yang disampaikan Prabowo itu lebih konkret, dan Indonesia juga sudah menunjukkan komitmen untuk membangun kembali Gaza. Pertemuan-pertemuan yang dilakukan Prabowo, itu sebagai langkah berikut untuk menghiyambut realisasi gencatan senjata. Di samping kemudian memberikan dukungan untuk segera melakukan gencatan senjata, tetapi tawaran apa saja yang bisa dilakukan setelah gencatan senjata itu dilakukan, termasuk juga komitmen untuk memberikan hak kemerdekaan kepada rakyat Palestina karena itu sebagai satu-satunya solusi untuk mengakhiri konflik antara Israel dan Palestina, ujarnya.
Urgent Humanitarian Response for Gaza, yang berlangsung di Amman, Yordania. Dalam kesempatan itu, Mahmud mengungkap rasa terima kasih atas dukungan Indonesia terhadap Palestina. Dia menyatakan Prabowo adalah saudara. Terima kasih banyak, kami tahu tentang Anda, kita bukan hanya sekadar teman. Anda adalah saudara, kata Mahmud. Tak hanya mengucap terima kasih, Mahmud juga mengapresiasi pidato yang dituturkan Prabowo dalam KTT. Ia menilai Presiden Indonesia terpilih tahun 2024 sampai tahun 2029 itu sebagai sosok cerdas. Saya sangat senang mendengar pidato Anda, mendengar tentang Anda sangat cerdas, dan Anda langsung ke poin intinya, tutur Abbas. Ya, Pak, kami sangat mendukung Palestina, timpal Prabowo. Melalui momen itu, Prabowo juga menyampaikan kesediaan Indonesia untuk sekuat tenaga untuk membantu Palestina. Bila ada hal lain yang kami bisa lakukan, kami akan lakukan, tutur Prabowo. Pujian ini disampaikan langsung Presiden Palestina Mahmud Abbas, saat bertemu Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto, di sela-sela konferensi tingkat tinggi KTT, bertema Call for Action, Urgent Humanitarian Response for Gaza. Abbas dengan wajah sumringah menyebut Prabowo sebagai saudara. We're not just friends, we're brothers, kita tidak hanya teman, kita bersaudara Red, kata Mahmud. Abbas memuji pidato Prabowo yang disebutnya, langsung ke titik utama masalah. Prabowo membalas bahwa sebagai negara yang sejak awal, selalu mendukung perjuangan Palestina, untuk mencapai kemerdekaan, kami siap memberi bantuan lebih banyak jika diperlukan. Presiden Mahmud menyampaikan terima kasih kepada Indonesia dan memuji pidato Menhan Prabowo dalam mendukung perjuangan Palestina. Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto membuka pernyataannya dalam KTT di Amman dengan kembali menegaskan dukungan bagi kemerdekaan Palestina. Pemerintah dan rakyat Indonesia mendukung penuh kemerdekaan Palestina sebagai solusi real bagi konflik di Gaza, tegas Prabowo. Prabowo blak-blakan menyoroti beberapa negara yang menganggap diri mereka modern dan beradab, tetapi melakukan pelanggaran hukum humaniter internasional dengan menarget warga sipil dan infrastruktur sipil. Kami menyerukan kepada semua negara besar, untuk menggunakan pengaruh besar mereka guna menegakkan hukum internasional. Bencana kemanusiaan yang terjadi di depan mata harus segera diatasi, ujarnya. Prabowo juga menyampaikan kesiapan Indonesia berkontribusi pada semua upaya untuk segera memberlakukan gencatan senjata di Gaza. Ia memaparkan 3 komitmen Indonesia, yaitu meningkatkan kontribusi pada Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, yang menangani pengungsi Palestina, UNRWA. Mengirim lebih banyak tim medis dan rumah sakit lapangan ke Gaza, termasuk kapal rumah sakit, dan mengirim bantuan lewat udara, airdrop, jika diperlukan. Pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia Yon Mahmudi menjelaskan, diplomasi yang dilakukan Prabowo menunjukkan Prabowo bukan hanya dilihat sebagai Menteri Pertahanan, tapi dia adalah Presiden Indonesia berikutnya. Dia menilai pidato Prabowo dalam KTT Gaza itu, merupakan apa yang bisa dilakukan Indonesia secara nyata terhadap rakyat Palestina. Yon menilai apa yang disampaikan Prabowo itu lebih konkret, dan Indonesia juga sudah menunjukkan komitmen untuk membangun kembali Gaza. Pertemuan-pertemuan yang dilakukan Prabowo, itu sebagai langkah berikut untuk menghiyambut realisasi gencatan senjata. Di samping kemudian memberikan dukungan untuk segera melakukan gencatan senjata, tetapi tawaran apa saja yang bisa dilakukan setelah gencatan senjata itu dilakukan, termasuk juga komitmen untuk memberikan hak kemerdekaan kepada rakyat Palestina karena itu sebagai satu-satunya solusi untuk mengakhiri konflik antara Israel dan Palestina, ujarnya.